2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan kita, salah satu karakternya adalah setia. Salah satu karakter Tuhan adalah kesetiaan. Mari tulis di kolom komentar, salah satu karakter Tuhan adalah setia. Dan kalau kita setia, maka kita membawa karakter Tuhan ini dalam diri kita, atau keserupaan Tuhan ini dalam diri kita. Kalau Tuhan adalah setia, maka pribadi yang patut kita teladani soal kesetiaan itu bukan orang lain, tapi pribadi yang patut kita contohi. Keteladanan untuk kesetiaan itu adalah kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Amin. Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia. Contohnya dia tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Bapaknya sampai harus menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa kita semua. Kalau kita lihat Filipi pasal yang kedua, dia datang taat-taat sampai mati. Mati dalam kesetiaan, menebus saudara dan saya, supaya kita beroleh keselamatan. Dan ciri dari orang yang setia adalah dia dapat dipercaya. Berapa banyak Bapak Ibu yang dapat dipercaya? Kalau kita mau jadi orang yang dapat dipercaya, maka salah satu karakter penting yang harus kita bangun, yang harus kita belajar tiap hari, adalah membangun kesetiaan. Haleluya. Ciri dari seorang yang setia adalah dia dapat dipercaya. Karena itu kalau Bapak Ibu punya perusahaan, Bapak Ibu kerja, maka Bapak Ibu bukan hanya punya kepintaran intelektual, tapi kita harus punya juga karakter. Punya karakter, saudara. Ada banyak orang yang hebat waktu sekolah, tapi ketika dia kerja, dia tidak sehebat yang ada di atas kertas. Karena ternyata ketika kita masuk ke dunia sekuler, kita masuk ke dunia pelayanan, ada hal yang lebih daripada itu yang dicari oleh dunia, yaitu bagaimana kita memiliki karakter, ya, kita memiliki kemampuan yang tidak dimiliki ketika kita ada di atas kertas atau di bangku sekolah. Ciri dari seorang yang setia adalah dia dapat dipercaya. Firman Tuhan di atas menyatakan bahwa yang dituntut dari kita semua yang melayani Tuhan itu bukan cuma di gereja, melayani Tuhan itu juga di rumah, di tempat bisnis, tempat kerja kita, adalah kita dapat dipercaya. Dan jika kita tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin kita dapat setia? Wow, jika kita tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin kita dapat setia? Jadi kalau orang tidak dapat dipercaya, pasti dia tidak juga setia. Tapi sebaliknya, ketika dia setia, pasti dia dapat dipercaya. Jadi kalau kita mau dapat dipercaya di hadapan manusia, jadilah setia. Jadilah orang-orang yang setia. Kesetiaan itu dan kepercayaan itu seperti perangko dan lem, itu merupakan satu kesatuan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, kesetiaan dan kepercayaan itu seperti perangko dan lem. Itu adalah satu kesatuan. Dan itu tidak dapat dipisahkan sama sekali. Dan kalau kita berbicara mengenai melayani Tuhan, mungkin kita berpikir ini ada hubungannya dengan pelayanan di gereja. Orang berpikir kalau kita bicara tentang melayani Tuhan, kesetiaan itu bicara tentang kita melayani Tuhan di gereja, memang ada hubungannya. Tetapi kesetiaan itu penerapannya luas sekali. Kesetiaan itu penerapannya bukan cuma di tempat sisi gedung di gereja, bukan saja dalam lingkup pelayanan di gereja, tetapi kesetiaan itu dapat dimanifestasikan di dalam pelayanan kita di keluarga, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah masyarakat. Maka kesetiaan itu dapat diterapkan di sana. Betapa sering saudara dengar bahwa banyak orang Kristen, cerita orang-orang Kristen yang tidak setia dengan pasangannya, tidak setia dengan pekerjaannya, sehingga terjadi akhirnya dia tidak dipercaya, terjadi perceraian dan sebagainya. Tidak setia dengan kepercayaan yang mereka terima dari atasan mereka di pekerjaan sehingga mereka menipu. Tidak setia dengan pekerjaan di tempat kerja mereka sehingga akhirnya mereka bermalas-malasan. Mereka membiarkan pekerjaannya terbengkalai dan sebagainya. Dan ini merupakan ciri-ciri orang yang tidak setia. Tidak setia dengan kedudukan yang mereka terima dalam pemerintahan sehingga akhirnya mereka korupsi. Orang-orang korupsi adalah orang-orang yang tidak setia. Kalau orang setia, Bapak Ibu, maka mereka akan melakukan jauh melampaui apa yang diberikan kepada mereka. Tidak setia sebagai pengikut Tuhan, sehingga akhirnya mereka murtad.
dan akhirnya dan sebagainya, saudara. Ada pepatah begini, Bapak Ibu mungkin ingat, ada pepatah yang kita waktu sekolah, kita dengar begini, mencari orang yang pintar, mencari orang yang berpengalaman, dan ahli itu banyak. Tetapi mencari orang yang setia tidaklah mudah. Berapa banyak yang pernah dengar pepatah itu? Waktu kita sekolah, kita sering dengar ada pepatah seperti ini, mencari orang yang pintar, mencari orang yang berpengalaman, dan ahli itu banyak. Tapi mencari orang yang setia tidaklah mudah. Dan biarlah kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah mengerti kebenaran dapat dikelompokkan sebagai orang-orang yang setia. Saya percaya bahwa berapapun banyak kita yang hadir di pagi hari ini, Anda adalah orang-orang yang setia. Amin. Mari kita belajar pagi hari ini dari Efesus pasal 6 ayat 21 dari seorang hamba Tuhan yang tidak terkenal. Orang ini tidak terkenal. Biasanya kan kita mau belajar dari orang-orang yang terkenal, orang-orang yang terpandang, dari hamba-hamba Tuhan yang hebat, nggak salah sih. Tapi mari pagi hari ini saya mau ajarkan kita untuk belajar dari seorang yang tidak terkenal, yang hanya disebutkan namanya beberapa kali dalam Alkitab, tapi membawa dampak yang luar biasa, mengajarkan kepada kita sesuatu yang hebat, yaitu kesetiaan. Efesus 6 ayat 21, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih, dan pelayan yang setia di dalam Tuhan. Tikhikus, Rasul Paulus berkata, dia pelayan yang setia dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Wow, kita belajar dari seorang hamba Tuhan bernama Tikhikus. Tikhikus ini adalah pembantunya Rasul Paulus. Dikatakan bahwa dia adalah seorang pelayan yang setia di dalam Tuhan. Wow, ada sebuah pengakuan dari seorang hamba Tuhan yang hebat, yang bernama Rasul Paulus kepada seorang pelayan, pembantunya, namanya Tikhikus. Bapak Ibu jarang dengar nama ini kan? Tapi Alkitab berkata bahwa dia adalah seorang pelayan yang setia di hadapan Tuhan. Pelayanan yang dilakukan oleh Tikhikus tidak dikenal, bahkan kita jarang mendengar namanya di Alkitab. Kita jarang mendengar namanya di Alkitab. Tetapi baiklah, mari kita belajar dari pelajaran hamba Tuhan yang tidak terkenal ini. Tadi saya katakan belajar dari orang terkenal, boleh saja. Tapi pagi hari ini saya mau ajarkan Bapak Ibu, Saudara dan saya, untuk kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang tidak terkenal. Tapi ada sesuatu yang ada padanya yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan orang ini memiliki yang namanya kesetiaan. Apa yang menjadi ciri seorang pelayan yang setia? Yang pertama itu adalah dia dapat dipercaya. Bapak Ibu tulis bahwa saya harus dapat dipercaya. Dia adalah seorang yang dipercayai oleh Rasul Paulus. Tikhikus adalah seorang yang sangat dipercayai oleh Rasul Paulus. Kolose pasal 4 ayat yang ke-7. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus. Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Wow. Hamba yang setia, kawan pelayanan dalam Tuhan. Tikhikus dipercaya untuk menjadi apa? Tugas Tikhikus adalah menjadi pengantar surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus dan di Kolose. Rekan Tikhikus ini yang membantu Rasul Paulus itu namanya Sopater. Ya. Namanya adalah Sopater. Tapi saya mau menjelaskan tentang Tikhikus. Tugas Tikhikus ini adalah mengantar surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus dan di Kolose. Bapak Ibu, kalau kita kasih surat kita, zaman itu belum ada SMS atau WhatsApp atau IG seperti sekarang ini. Ya, sehingga akhirnya pengiriman surat, kalau dulu kita masih SMP, SMA itu pengiriman suratnya by kantor pos. Tapi sekarang udah jarang sekali orang kirim surat by kantor pos. Kita hanya cuma tinggal ketik di jari, sudah hari saat itu juga sampai. Mau ngomong apa juga sampai. Tapi Tikhikus adalah seorang yang dapat dipercaya oleh Rasul Paulus, yang selalu mengantar surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hari ini kalau kita bisa baca surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, jemaat di Kolose, karena ada seorang hamba yang setia, yang mengantar surat-surat itu ke sana. Dan namanya adalah Tikhikus. Rasul Paulus tidak akan sembarangan mempercayai seseorang jika orang tersebut tidak setia. Bayangkan kalau orang itu tidak setia, surat itu mungkin diselewengkan di tengah jalan, atau hilang di tengah jalan, atau tidak sampai kepada jemaat di Efesus atau di Kolose. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini.
Ternyata orang yang setia, mereka akan menjadi perpanjangan tangan bagi orang lain dan perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Haleluya. Sejak perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama, dan ketika dia ada di dalam penjara, maka Tikhikus ini setia menemani Rasul Paulus. Jadi ketika Rasul Paulus ada dalam penjara, maka Tikhikus ini selalu mendampingi Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat-suratnya dalam penjara, dan Tikhikus mengantar kepada jemaat di Efesus dan jemaat di Kolose. Ketika Rasul Paulus dalam penderitaan, banyak orang meninggalkan Rasul Paulus. Tapi Tikhikus adalah hamba yang setia, yang selalu menemani Rasul Paulus. Kita ingat kisah perselisihan antara Rasul Paulus dengan Barnabas mengenai Markus. Ya, ini namanya Markus, Yohanes Markus ya. Dan Barnabas ingin membawa Markus kembali dalam perjalanan pelayanan mereka. Tapi Paulus menolak, oleh karena Markus pernah meninggalkan mereka dalam pelayanan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kalau ada seseorang dikatakan pernah, Rasul Paulus pernah mengalami dengan Barnabas, bahwa Markus ini pernah meninggalkan mereka dalam pelayanan. Dan tipikal Markus ini adalah tipikal yang menurut Rasul Paulus adalah tipikal orang yang tidak setia. Dia tidak seperti Tikhikus. Sehingga ketika Barnabas kepingin mengambil Markus lagi, maka Paulus tidak setuju, kemudian mereka bertengkar. Kisah Rasul 15 ayat 36-39. Kemudian mereka berpisah, Paulus dengan Barnabas berpisah. Karena Barnabas ingin mengambil Markus, tapi Rasul Paulus tidak mau mengambil orang yang tidak setia di dalam perjalanan pelayanan mereka. Kisah Rasul 15, 36-39, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tapi Paulus dengan tegas berkata, tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama-sama dengan mereka. Orang tidak mau turut bekerja sama-sama dengan kita, itu salah satu ciri orang tidak setia, atau mungkin bukan tempatnya. Mungkin tempat dia di tempat yang lain, dan mungkin bukan dengan saudara, mungkin bukan dengan Paulus. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus, juga sertanya berlayar ke Siprus. Dari sini kemudian kita nggak dengar lagi nama Barnabas, saudara. Ya, hanya tulisan Rasul Paulus, pelayanan Rasul Paulus. Kenapa? Karena memang Rasul Paulus hanya mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi untuk dapat kepercayaan dari Rasul Paulus, orang tersebut harus lulus ujian kesetiaan. Ujian kesetiaan itu adalah ujian waktu, saudara. Ujian kesetiaan itu adalah ujian penderitaan. Kita harus melewati ujian-ujian yang nggak enak sebenarnya, tapi kita tetap setia di sana. Orang setia itu di saat orang lain meninggalkan kita, dia tetap berdiri bersama dengan kita. Orang setia itu di saat orang lain membicarakan kita, dia tetap datang dan menolong, memberikan kekuatan kepada kita. Di saat orang lain tidak mau mendoakan, di saat orang lain tidak mau memberikan pertolongan, tangannya selalu terulur kepada kita. Itu adalah tipikal orang yang setia. Yang kedua, orang yang setia adalah dia adalah seorang pemberi semangat. Tikhikus adalah seorang yang dapat memberi kekuatan kepada jemaat di Efesus. Dia bukan cuma pengantar surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, tapi dia juga adalah seorang pemberi semangat. Efesus pasal 6 ayat 21 sampai ayat 22. Efesus pasal 6 ayat 21 sampai 22, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih, dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semua kepada kamu. Jadi Rasul Paulus katakan Tikhikus datang untuk menghibur jemaat yang ada di Efesus. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Orang yang setia itu selalu menghibur orang lain, memberikan kekuatan kepada orang lain. Dia bukan saja sebagai penyampai pesan atau pengantar surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, tapi dia juga datang untuk menghibur hati jemaat Efesus. Rasul Paulus berkata, supaya kamu tahu hal ihwal kami, ia akan menghibur hati kamu. Mungkin Tikhikus datang dan dia berkata Rasul Paulus dalam penjara, tapi dia penuh sukacita, dia tetap berdoa, dia tetap menulis surat, dia tetap bersukacita ketika dia dipukulin, ketika dia diborgol, dia tidak bersungut-sungut.
tapi dia selalu percaya kepada Tuhan. Menghibur hati jemaat yang hari-hari itu mungkin sedang dalam pergumulan, mereka sedang di dalam ujian-ujian kehidupan, mereka jadi kuat karena apa yang dikatakan oleh Tikhikus. Dia bukan saja penyampai pesan, penyampai surat yang dia bawa dari Rasul Paulus, tapi ketika dia melihat kondisi jemaat di sana, Tikhikus juga dapat memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Karena dia adalah orang kepercayaan dari Rasul Paulus. Pastilah nasihat yang diberikan dapat diterima oleh jemaat di Efesus. Amin. Kalau kita jadi orang kepercayaan dari bos kita, dari gembala, kalau orang tua percaya kita, maka kita akan menjadi juru bicara mereka. Bayangkan kalau kita orang setia di hadapan Tuhan, kita akan jadi juru bicara Tuhan. Dan untuk kita dapat dipercaya, kita perlu melalui ujian-ujian. Ujian yang pertama, kita perlu melewati ujian waktu. Untuk orang jadi orang setia, dia tidak hanya melewati ujian waktu, tapi dia juga harus melewati ujian kesabaran. Dia tidak hanya melewati ujian kesabaran, tapi dia juga harus melewati ujian integritas. Mulut dan hatinya harus sama, sikapnya tuh harus sama. Dan yang keempat, dia harus melewati ujian penderitaan. Jadi dia harus melewati 4 ujian ini. Ujian waktu, ujian kesabaran, ujian integritas, dan ujian penderitaan. Tidak semua orang mau melewatinya. Tapi saya percaya orang-orang yang setia dalam Tuhan, dia akan melewati ini. Dan kalau dia melewati ini, maka dia akan mengalami yang namanya promosi. Dan ujian-ujian ini diperlukan untuk membuktikan kesetiaan kita dalam melakukan tugas pelayanan, tugas pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ada banyak orang yang tidak mau melewati ujian waktu, dia mau cepat, dia mau dipromosi. Ada orang yang gak sabar untuk langsung, untuk kepingin kaya mendadak. Dan dia pakai segala cara, dia korupsi, dia menipu, dan sebagainya. Ada orang yang bicara nggak jujur, padahal orang jujur itu adalah salah satu kriteria orang setia. Dia punya integritas. Itu ujian waktu, ujian integritas harus dia lewati. Ada banyak orang yang tidak mau menderita, dia mau hidup senang terus. Tapi orang yang menderita adalah menguji kesetiaannya, apakah dia tetap percaya bahwa Tuhan punya yang terbaik untuk dia. Dan kalau dia percaya itu, maka Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi dia. Jika kita adalah orang yang dapat dipercaya, nasihat yang kita berikan juga akan diterima dan diikuti oleh orang lain. Amin. Amin. Tapi kalau kita jadi orang yang tidak setia, maka apa yang keluar dari mulut kita itu nyaring, garing, saudara. Itu tidak jadi sesuatu yang akan memberkati orang lain. Tapi berbeda dengan Tikhikus. Dia orang yang setia. Dan Rasul Paulus berkata, ini hamba yang setia. Ini kawan sekerjaku yang setia. Yang aku percayakan dia akan datang dan menceritakan hal ikhwal kami. Kalau Anda orang setia, maka nasihat yang keluar dari mulut kita akan diikuti oleh orang lain. Sebaliknya, tidak ada orang yang akan menuruti dan peduli dengan nasihat orang yang tidak setia, yang tidak dapat dipercaya. Jadi kalau kita tidak dapat dipercaya, orang tidak akan peduli dengan apa yang keluar dari mulut kita. Kalau kita misalnya kerja aut-autan, tugas kita tidak lakukan dengan baik, melayani tidak dilakukan dengan baik, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita tidak selesaikan dengan baik. Bapak Ibu, khotbah pun orang tidak akan dengar, saudara. Karena itu bunyinya garing. Orang tidak akan percaya. Tapi kalau kita jadi orang setia, maka perkataan-perkataan kita itu seperti di bold. Mereka akan mendengarkan setiap apapun yang keluar dari mulut kita. Karena dari mulut orang-orang setia, mereka membawa kabar baik. Mereka memberikan penghiburan hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saya percaya bahwa kita yang ada di pagi hari ini adalah orang-orang yang setia, yang akan menghibur hati orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan yang ketiga, saudara, saya belajar dari Tikhikus bahwa orang yang setia itu haruslah orang yang kompeten. Amin. Tikhikus menjadi seorang hamba Tuhan yang mengisi kekosongan posisi hamba Tuhan yang lain yang sedang tidak di tempat. Wow. Jadi ini hamba Tuhan cadangan, saudara. Jadi kalau nggak ada Paulus, Tikhikus yang muncul. Kalau nggak ada Timotius, Tikhikus yang muncul. Dia selalu mengisi posisi kekosongan hamba Tuhan yang lain, sedang ketika orang itu tidak di tempat. Wow. Jadi dia bukan orang yang number one, dia bukan hamba Tuhan yang nomor 1, dia tidak terkenal. Tapi dia kompeten, saudara. Dia tidak komplain ketika dia mengisi kekosongan hamba Tuhan yang lain. Dan ketika hamba Tuhan yang lain ada, dia juga tidak cemburu dengan mereka. Dia tidak iri dengan mereka.
Dan dia ditunjuk oleh Rasul Paulus untuk menggantikan posisi dari Timotius. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, Alkitab katakan ketika Timotius tidak jadi ke Efesus, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, Tikikus telah kukirim ke Efesus. Ini orang kompeten banget, saudara. Pengalaman saya dalam pelayanan, ada banyak orang yang tidak mau seperti ini. Mereka hanya mau nak tampil, mereka hanya mau kelihatan. Ketika orang lain ganti posisi mereka, mereka marah. Ketika orang lain ganti posisi mereka, waduh, mereka ngomel di belakang, gak enak. Orang-orang seperti itu bukan orang yang setia. Sama hal dalam pekerjaan, ketika dia ada di posisi paling atas, dia berkontribusi, tapi ketika diturunkan, maka dia masa bodoh. Orang ini bukan tipikal orang yang setia. Orang yang setia itu dikasih posisi, atau tidak dikasih posisi, dia akan tetap melayani, dia akan tetap bekerja, dia akan tetap memberikan yang terbaik. Apalagi kalau itu untuk Tuhan, pasti kita akan beri yang terbaik. Kalau kita lihat Titus pasal 3 ayat yang kedua, segera sesudah kukirim Artemas atau Tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat ini selama musim dingin ini. Wow. Tikikus selalu menjadi mengisi kekosongan hamba-hamba Tuhan yang lain ketika mereka tidak ada di tempat. Dan dia mengisi. Alkitab berkata kepada Titus bahwa akan kukirim Tikikus sehingga dia akan tinggal bersama-sama dengan aku di Nikopolis, karena itu musim dingin, aku akan tinggal di situ. Diperlukan kesetiaan walaupun ketika kita hanya dipercaya sebagai orang cadangan dalam pelayanan. Diperlukan kesetiaan ketika kita dipercaya menjadi orang yang cadangan di dalam pekerjaan. Jangan takut, karena Tuhan gak lihat apa yang dapat dilihat, yang dilihat oleh manusia. Tuhan melihat isi hati kita bahwa kita adalah orang setia. Tikikus tidak berkecil hati, namun sebaliknya, dia membuktikan bahwa sekalipun dia hamba Tuhan sementara saja, dia melakukan dengan bertanggung jawab dan benar. Karena itu Rasul Paulus percaya kepadanya. Bapak Ibu, jangan percaya orang yang tidak dapat dipercaya. Orang yang tidak dapat dipercaya itu, mereka berpikir kita yang salah. Orang yang tidak dapat dipercaya itu selalu berpikir bahwa mereka yang paling benar dan kita lah yang salah. Tapi orang yang setia itu akan belajar setiap waktu dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dari kegagalan-kegagalan yang dia lakukan, dan dia akan tetap berdiri sampai kepada promosi-promosi Tuhan. Dia tidak mengambil bagian yang bukan miliknya. Dia tidak mengambil bagian yang tidak ditentukan bagi dia. Dia mengambil bagian yang hanya ditentukan bagi dia. Dan melalui kisah pelayanan hamba Tuhan Tikikus ini, yang tidak dikenal, dia tidak sebesar Timotius. Tikikus tidak sebesar Titus. Dia telah menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang dikunjunginya di Efesus, di Kolose. Hamba Tuhan lain, dan menjadi salah satu orang yang dapat dipercaya oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu perhatikan, marilah kita setia dalam karunia, dalam talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, sekalipun pelayanan kita tidak terlihat atau tidak dipandang orang. Tetapi jika kita melakukan dengan setia, maka waktunya kita akan mendapat upah dari Bapa kita di surga. Amin. Matius pasal 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Lihat, engkau telah setia dalam perkara kecil. Matius 25 ayat 21, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata, satu saat yang akan dipuji di hadapan Tuhan adalah hamba yang setia, hamba yang baik dan setia. Bapak Ibu dan saya harus menjadi hamba yang baik dan hamba yang setia. Karena kita akan masuk dalam menikmati kebahagiaan yang disediakan oleh Bapa kita di surga. Kesetiaan kita dalam pelayanan, apakah di gereja, apakah di dunia marketplace, apakah di dunia government, apakah dalam keluarga, bukan saja karena kita ingin memberikan yang terbaik, tapi karena memang itu sudah dikatakan dalam firman Tuhan, dan kita hidup di dalamnya. Tuhan mau, dimanapun kita berada, kita harus memberi yang terbaik. Jadi jangan menjadi setia. Kita sedang menunjukkan, jadi ketika kita menjadi setia, kita sedang menunjukkan firman Tuhan kepada banyak orang. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ketika saya jadi setia, saya sedang menunjukkan firman Tuhan kepada banyak orang.
Wow. Jadi kesetiaan itu bisa dilihat. Raja Nebukadnezar bisa melihat Daniel, Tuhan menyertai dia karena kesetiaannya. Tidak ada kesalahan dalam pekerjaan Daniel. Raja Firaun bisa melihat Yusuf disertai Tuhan karena kesetiaannya. Dan pastinya bahwa setiap orang yang melakukan firman-Nya akan mendapat upah atas kesetiaannya. Saya berdoa supaya jemaat yang mendengar ini, entah lagi mendengar atau nanti siaran tunda yang mereka dengar, menjadi orang-orang yang setia. Seperti hamba Tuhan yang dipercayakan, Tikikus yang dipercayakan oleh Rasul Paulus. Demikianlah Tuhan mempercayakan kita. Dan bos-bos, orang-orang yang ada di sekitar gembala mempercayakan kita, karena kita kedapatan setia, melakukan tanggung jawab dengan benar, dalam takut akan Tuhan. Orang yang setia itu adalah, yang pertama tadi adalah dapat dipercaya. Orang yang setia itu adalah orang yang memberi semangat. Dan yang ketiga, orang yang setia itu adalah orang yang selalu kompeten. Dia tidak mau dipromosi atau tidak. Mau kelihatan atau tidak, bagi dia tidak penting. Yang penting dia setia melakukannya dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak di sorga, terima kasih pagi hari ini untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Materaikan firman-Mu jadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi arahan bagi kami, supaya kami mengerti bahwa hidup kami ini harus hidup dalam kesetiaan. Kami dapat dipercaya. Tuhan Yesus, kami seorang pemberi semangat, dan kami adalah orang yang tetap kompeten dalam kehidupan kami. Anugerah kebaikan Tuhan turun bagi kami, untuk kami menikmati semua yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Bapa, materaikan firman-Mu ini dalam nama Yesus. Selamat menabur Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.